Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Prof. Henry. Prof. Henry, jadi mungkin apa ya kata yang tepat begitu untuk kemudian menggantikan semacam cyber army yang akan kemudian dibentuk oleh MUI untuk meluruskan, memberikan pendidikan literasi digital agar hal-hal yang kemudian tersebar di media sosial ini merupakan hal-hal yang positif lah paling tidak. Ya, saya tadi makanya tidak sreg ya kalau ada istilah buzzer, cyber army, cyber troop ataupun juga mujahid cyber itu kesannya adalah perang. Ini yang ditulis oleh Peter Singer tadi, namanya Peter Singer. Maka saya lebih setuju kalau kita ini menggunakan atau MUI ini menggunakan ya membentuk katakanlah konten-konten kreator untuk mendukung NKRI misalnya atau influencer tadi. Jadi antara MUI DKI itu relevan atau sama dengan apa yang dilakukan MUI pusat, apa yang dilakukan MUI Jawa Timur, Jawa Tengah misalnya begitu. Jangan sampai MUI itu hanya mendukung mitranya saja, akhirnya tiap-tiap daerah provinsi itu saling bersaing mendukung mitra masing-masing begitu. Ini kan menjadi aneh kalau misalnya MUI ternyata mitra masing-masing berbeda-beda cara. Kenapa Prof. Henry sampai khawatirnya ke sana, Prof? Ya, makanya lebih baik kita sama-sama yang jelas dimiliki sama-sama itu kan Indonesia. Jadi ini untuk sama-sama meningkatkan kecintaan kita kepada Indonesia, NKRI sebagai negara yang memang sudah menjadi kesepakatan kita, kemudian Islam wasatiyah yang dikembangkan. Jadi itu yang berikutnya adalah bahwa MUI ini juga harus mempersiapkan umatnya maupun termasuk kiai-kiainya, ulama-ulamanya dalam konteks transformasi digital. Karena transformasi digital itu bukan hanya sekedar programnya Pak Jokowi, tapi itu keniscayaan sejarah bahwa anak cucu kita, anak-anak kita ini sekarang berubah menuju ke dunia digital, bekerja secara digital, kebudayaannya budaya digital, bahkan ke depan itu ada yang mempersiapkan yang namanya umat Islam kalau mau berangkat haji tidak perlu lagi kalau mau haji itu apa namanya istilahnya manasik itu harus di tengah lapangan begitu, tidak perlu, tetapi menggunakan teknologi digital, menggunakan metaverse, menggunakan virtual reality, seakan-akan yang mau berangkat haji itu benar-benar sudah ada di tengah-tengah Masjidil Haram, sehingga tawafnya itu secara virtual, ketemu sa'inya virtual. Nah, ini semua adalah transformasi digital. Belajar agama pun bisa seakan-akan bisa ketemu pada era time tunnel ya, era zaman Nabi misalnya. Ada sejarah-sejarah yang diciptakan dengan virtual. Bisa lihat pedang Nabi, bisa membuka mushaf asli Quran pertama. Kalau aslinya kan tidak boleh dipegang, bahkan dilihat aja sulit karena itu sangat dijaga. Tapi kalau dengan dunia virtual itu akan anak-anak didik kita, anak-anak cucu kita bisa belajar lebih dekat. Nah, ini semua adalah transformasi digital. Apakah kita siap seperti itu? Nah, ini yang harus dipersiapkan. Jadi bukan sesuatu yang lebih berbau politik, apalagi politik itu perception. Jangan sampai tindakan-tindakan program MUI itu dipersepsi secara salah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi sebenarnya transformasi digital ini bahkan diperlukan juga untuk ormas sekelas atau sebesar MUI. Kalau tadi Kang Maman juga sempat sampaikan, nggak usahlah MUI buat semacam ini. Perlu loh Kang Maman ternyata. Ya, saya setuju bahwa di era digital seperti ini, dakwah pun harus memang menguasai. Pertama, nalar teman-teman milenial. Yang kedua, menggunakan seluruh media sosial. Cuman ketika kita ngomong sebuah institusi bernama Majelis Ulama Indonesia, di sana ada kalimat ulama. Ulama itu 3 poin yang harus dia kuasai. Pertama, dia menguasai idrakul ahkamil diniyah, termasuk maqatus syariah, hukum-hukum Islam, lalu tujuan-tujuan beragama kita. Yang kedua, ulama itu adalah yang mengetahui realita masyarakat. Dia harus tahu persis di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrim, stunting dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu soal pahala dan dosa, soal sorga dan neraka. Dan yang ketiga adalah dia bisa menatap umat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian. Jadi kalau ada orang yang misalnya melakukan hoax,
yang dilakukan MUI itu bukan berarti meluruskan saja, tetapi juga melakukan edukasi tengah masyarakat. Sah-sah saja dong. Sah saja. Poin kedua yang penting dalam Majelis Ulama itu Indonesia. Makanya lihat di ADRT-nya MUI itu bagaimana umat nanti diarahkan kepada nilai keberagamaan sesuai dengan Pancasila. Nah makanya yang penting, ini anekdot Gus Dur, ketika MUI membuat fatwa haramnya pluralisme, saya bilang seharusnya MUI jangan ada I-nya. Karena kalau I dia harus beragam, dia harus menghadapi kebinekaan. Kata Gus Dur nggak bisa kalau tanpa I, karena dia akan digugat oleh Manchester United, MU. Silakan Ustaz. Saya tidak ngomentarin yang fatwa terakhir. Kita fokus pada isu cyber army. Jadi pertama kami tegaskan bahwa tidak secara spesifik kami menyebutkan cyber army. Itu satu. Banyak usulan-usulan. Terima kasih kalau tadi Prof memberikan masukan-masukan, itu bagian dari yang akan kita diskusikan di internal kita. Tapi sekali lagi tidak ada secara tegas, apalagi secara tegas kemudian mendukung, itu jauh. Kalau bicara partner, iya sebagai partner pemerintah. Tadi jadi kan saya konkret sudah saja secara singkat apa Pak Faiz nanti bentuknya? Saya ingin ngutip dulu satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah wajadilhum billati ahsan. Itu 3 prinsip yang mungkin akan kita kembangkan. Pertama, bil hikmah dengan bijak, dengan keadaban, dengan santun. Hikmah itu juga berarti berasal dari kata hakama, hukum, bisa berarti pemerintah. Tentu bil hikmah ya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MUI nggak mungkin keluar dari itu. Itu satu. Jadi tim yang akan dibentuk ya harus sejalan dengan hukum dan perundang-undangan. Yang kedua mau'idhah, dengan nasihat. Tadi Kang Maman nyebutkan dengan edukasi literasi digital, itu penting. Banyak bukan hanya berita-berita hoax, tapi kemudian informasi-informasi yang sumir, kemudian pencerahan, itu mau'idhah. Wajadilhum billati ahsan, yaitu mujadalah. Mujadalah ya dalam hal era media sosial, mujadalahnya ya dengan argumen, dengan data, dengan tidak hanya sekedar menampilkan isu tapi tanpa data. Itu yang penting. Kalau tadi ditanya bagaimana bentuknya, ini baru 1 bulan yang lalu, ya kami baru diskusi-diskusi, ini belum nama saja udah heboh, nama saja sudah heboh, kemudian tim saja belum terbentuk. Kita tunggu nanti Pak Faiz realisasinya seperti apa, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.